Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perbuatan di dunia pasti akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sedangkan perbuatan buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Manusia adalah makhluk pendosa yang memiliki banyak kesalahan. Semua perbuatannya itu akan mendapat balasan, entah di dunia maupun di akhirat nanti. Ada beberapa perbuatan dosa yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala balas di dunia. Yang pertama, zina. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah jika dosa ini masuk dalam kategori dosa besar. Islam memberikan aturan yang jelas bahwa bagi mereka yang berzina harus siap untuk dicambuk. Setelah itu mereka pun harus diasingkan dan jauh dari pemukiman warga. Perbuatan zina ini semakin berat hukumannya saat yang melakukan zina tersebut adalah mereka yang telah menikah. Hukuman yang dialami langsung oleh mereka adalah dilempari batu sampai mati. Dampak buruk dari zina selain mendapatkan dosa yang besar adalah kemungkinan besar untuk terjangkit penyakit AIDS. Inilah balasan bagi orang yang melakukan perzinahan. Untuk itu, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina, terlebih lagi melakukan zina jika tak ingin laknat Allah menimpa diri kita. Na'udzubillah. Yang kedua, curang dalam timbangan. Dalam dunia perniagaan pun terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan. Perdagangan memang sebuah usaha yang dianjurkan dalam aturan Islam untuk meraih kesejahteraan. Bahkan Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW, merupakan seorang pedagang yang dikenal orang banyak karena kejujuran dan sifat amanahnya. Balasan yang akan mereka terima yaitu musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup, dan juga didolimi oleh penguasa. Berlaku curang dalam berniaga disebabkan keinginan mereka untuk memprioritaskan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat yang abadi. Meski untuk kesejahteraan hidup yang lebih cepat, namun perbuatan tersebut bertentangan dengan anjuran Islam perihal berdagang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, menahan keluarnya zakat. Dalam rukun Islam terdapat rukun menunaikan zakat. Zakat memang salah satu ibadah yang tak hanya bertujuan kepada Allah semata, namun juga bermanfaat bagi sesama manusia. Fungsi dari zakat itu sendiri adalah sebagai pembersih atas harta yang telah didapat. Ujian tidak selalu berupa kesusahan, karena Allah pun menguji manusia dengan kekayaan. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman karena dengan harta tersebut ia akan mengeluarkan untuk membayar zakat yang menjadi hak orang lain atas dirinya. Sementara bagi mereka yang kikir, tak ada niat sedikit pun untuk meneteskan hartanya dan ditunaikan sebagai zakat. Menahan mengeluarkan zakat merupakan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dosa ini pula yang akan dibalas langsung di dunia dengan cara menahan air hujan di langit atau ditimpakan kepada mereka kemarau yang sangat berkepanjangan. Yang keempat, membangkang pada janji Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya memiliki kata lain, yaitu memelihara apa yang telah menjadi janji Allah dan Rasul-Nya. Pemeliharaan tersebut yaitu dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang kelima, dosa pada orang tua. Orang tua merupakan sosok yang mesti kita hormati. Allah telah memberikan hak atas keduanya untuk dihormati setelah kita menyembah kepada Allah. Kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua, sehingga Allah akan murka jika ada seorang anak yang menyakiti dan durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kedoliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Balasan tersebut akan semakin cepat terrealisasi manakala orang tua yang didolimi mengadukan hal itu kepada Allah. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama doa orang tua, yang kedua doa orang yang berpuasa, dan yang terakhir doa orang yang terdolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat beriman, itulah dosa yang langsung dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa terhindar dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.